Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Icas, perwakilan dari kelompok 13, akan membuka presentasi tugas kelompok yang akan kami jelaskan. Untuk anggota kelompoknya sendiri adalah saya Icas Purnama dengan NIM 3411911132. Lalu ada teman saya Muhammad Zikri Maulana dengan NIM 3411191131. Dan terakhir saya Sultan Abdullah dengan NIM 3411191135. untuk langsung saja untuk presentasi nomor 1. Untuk ada view untuk menampilkan buku terbitan Alex Media Komputindo yang harganya di atas rata-rata harga buku yang ada. Untuk implementasinya sendiri seperti ini. Pertama create, lalu algoritmnya undefined karena tidak memakai algoritma apapun. Untuk implementasi database-nya, view terbitan Alex Media, ini select, itu memilih tabel buku dari database tabel buku. Nah, ini atribut-atributnya, ada kode buku, penulis, jenis buku, penerbit, judul, harga, dan stok buku. Untuk kondisinya yang tadi seperti disebutkan tadi, harga bukunya di atas rata-rata, itu ada fungsi having di sini sebagai kondisionalnya. Rata-rata bukunya sendiri itu ada 100.000, 100.000, 3.600. Dan untuk kondisional penerbitnya ada Alex Media Komputindo. Dan jika dijalankan akan seperti ini. Ini hasilnya. Selanjutnya, untuk poin nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk nomor 2, pembuatan view untuk menampilkan jumlah judul buku dari masing-masing penulis. Untuk implementasinya seperti berikut, di mana seperti yang dijelaskan oleh Icas tadi, pertama di create dulu untuk algoritmnya di undefined, lalu pembuatan view-nya dari jumlah buku, jumlah judul bukunya, lalu mengambil dari tabel buku, di mana yang akan dicarinya adalah penulis, jadi as penulis. Yang akan dihitungnya adalah dari database tabel buku yang diambilnya judul buku. Lalu akan di grup dari database tabel buku, di grup dari penulisnya saja. Untuk hasilnya seperti ini. Dari nomor 2 cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, untuk nomor 3, nomor selanjutnya, yaitu start procedure untuk mengupdate semua harga buku menjadi 10% lebih mahal. Berikut untuk codingannya sendiri ataupun kodenya. Di sini kita akan memulai prosedurnya itu dengan update tabel buku. Tabel bukunya akan nanti diubah datanya. Yang akan kita set sini itu harga bukunya. Harga buku sama dengan harga buku ditambah harga buku awal dikali dengan 10 per 100. Ini merupakan 10%. Jadi jika dijalankan akan jadi seperti ini. Sebelumnya ini harga awal buku yang buku 1 masih 70.000, 25.000. Jika kita jalankan yang kode yang ini, prosedur yang ini. Nah, maka harga bukunya seharusnya akan berubah. Kita jalankan dulu lagi. Ini jadi sudah 2 kali ya bertambah harganya. Jadi dari awalnya 10.000 menjadi 84.700. Berarti untuk prosedur yang nomor 3 sudah sesuai. Selanjutnya untuk prosedur yang nomor 4,
prosedur untuk mengurangi stok buku dengan parameter judul buku dan jumlah pembeliannya. Baik, untuk nomor 4 berikut prosedurnya. Jadi kita akan memulai prosedur itu dengan update tabel buku. Yang kita set sini adalah stok buku. Stok buku itu kan diisi dengan angka awal stok buku dikurangi jumlah pembelian sesuai dengan judul buku yang ada, dan parameternya menggunakan sesuai dengan yang ada di soal, yaitu judul buku dan jumlah pembelian. Nah, di sini ada parameternya itu judul buku dan jumlah pembelian. Jika kita jalankan, nah sini akan muncul window. Kita akan masukkan judul buku, misalnya kita lihat dulu judul bukunya. Sini judul buku, misalnya kita lihat struktur data gitu ya. Jalankan ini struktur data, kemudian jumlah pembeliannya kita misalnya masukkan 5, kita execute. Nah, untuk stok buku awal di sini ada 46. Jika kita jalankan tabelnya lagi, maka akan berkurang jadi 41. Jadi sesuai dengan hasil yang diinginkan, yaitu stok buku akan berkurang sesuai dengan jumlah pembelian dan judul buku yang kita beli. Kemudian untuk nomor 5, yaitu ada store function untuk menentukan total pembayaran jika diberikan parameter judul buku, jumlah pembelian, dan diskon 10%. Jika kita membeli 10 lebih dari 5 buku. Jadi hasil dari function ini yaitu akan memberikan total harga kembalian itu apa total pembayarannya. Untuk implementasinya sendiri, bentar saya bersihkan dulu tabnya. Nah, untuk implementasi sendiri adalah seperti ini. Tadi kita menggunakan judul buku, jumlah pembelian, seperti yang ada di sini, judul buku, yang pembelian, dan itu saja. Untuk awalnya kita akan mendeklar dulu total pembayaran sebagai variabel return nanti sebagai integer dan harga buku. Kemudian kita akan mengambil harga buku, dan harga buku ini diisi dari atribut yang ada di tabel buku ya, di mana harga buku akan disesuaikan dengan judul bukunya. Kemudian kita akan masukkan isi ataupun yang kita melakukan isi dari total pembayaran, yaitu harga buku dikali dengan jumlah pembelian. Jumlah pembelian sini merupakan parameter yang masukkan nantinya. Ini hampir mirip dengan prosedur yang update harga buku dan update harga buku sebesar 10%. Jadi jika jumlah pembelian lebih dari 5, maka akan menggunakan store prosedur yang update harga buku 10%. Jadi total pembayaran sama dengan total pembayaran dikurangi total pembayaran dibagi 10/100, yang nanti akan mereturn total pembayaran. Jika kurang dari 5, maka akan mereturn total pembayaran yang awal, yang di atas ini, yang ini. Jadi jika kita jalankan, nah kita ingin beli tadi ada buku Naruto. Jika kita hanya membeli 3, maka harga yang dikeluarkan itu 90.750. Sesuai dengan jika dikali 30, 250, maka hasilnya ini. Tapi jika kita membeli dengan jumlah yang lebih dari 5, kita akan membeli Naruto, dan kita misalnya belinya 6. Nah, ini sudah termasuk dengan diskon 10% ya. Untuk soal nomor 6, yaitu ada store function untuk menghitung jumlah buku yang tersedia yang dimiliki penerbit untuk jenis buku tertentu. Di sini akan menghitung jumlah buku yang ada di tabel buku, yang kemudian diambil itu berdasarkan penerbit dan jenis bukunya. Untuk implementasinya dalam store function sendiri adalah seperti ini. Nah, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, kita memasukkan penerbit jenis buku sebagai parameternya. Kemudian kita akan membuat variabel baru, yaitu jumlah bukunya yang akan di return nantinya. Kemudian kita akan mengambil
jumlah dari stok buku yang akan diambil nanti, angka dari stok buku itu. Kemudian jumlah bukunya akan dimasukkan isi dari tabel buku, yaitu jenis buku dan penerbitnya. Kemudian kita akan melihat jumlah bukunya. Jika dijalankan maka akan jadi seperti ini. Kita penerbitnya yaitu Alex Media Komputindo, jenis buku kuliah. Ini tidak ada karena terdapat kesalahan dalam penulisan penerbitan. Kemudian kita akan jalankan sekali lagi untuk lebih pasti. Alex Media Komputindo, jenis buku kuliah. Akan muncul jumlah buku yang tersedia itu 141. Jika misalnya kita akan tes sekali lagi, masukkan penerbit Fix Media dengan jenis buku misalnya komik, maka buku tersebut ada 35. Karena Fix Media dengan jenis buku komik hanya terdapat 35 stok buku, yaitu dengan satu judul buku yaitu Naruto. Nah, sekian untuk penjelasan di nomor 6. Saya kembalikan lagi kepada Ijaz. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.